Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bengkelnya Pak D, bane belum terisi, saya berantakan. Wis, baru pindahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini habis ini tak ceritani. Bahaya tidak mendengarkan instruksi. Ya, jadi teman Pak D itu kemarin salah PCX ya, dia mau nambah remote gara-gara tidak mendengarkan instruksi, tidak baca instruksi padahal sudah diinstruksikan oleh Pak D, akhirnya ECM-nya mati. Nah, nanti kisahnya matinya kenapa nanti tak ceritain. Sekarang Pak D mau nambah remote dulu, sekaligus ngajarin yang punya motor ini ya toh, biar besok kalau dapat kerjaan itu dia bisa lakukan sendiri cara nambah remote-nya, bisa melakukan sendiri cara nambah remote-nya tanpa ya toh bayar ongkos ke kita. Syaratnya nambah remote baru itu kalau remote yang lama masih ada enak ya, kalau nggak ada remote yang lama harus ada barcode yang lama. Barcode yang lama bisa diperoleh dari simpanan waktu beli baru. Kalau hilang bisa minta tolong ke Pak D untuk carikan barcode-nya ada di mana. Nah, pakai alat kalau Pak D ya. Wes, tonton video saya yang dulu-dulu yang ya. Bagaimana cara ngambil barcode-nya. Oke, ini ada teman kita mau nambah remote ya. Minta diajari sekalian biar besok kalau nambah remote Ben tidak minta tolong lagi ke saya, tidak nambah ongkos lagi ke kita. Oke, syarat nambah remote satu, minimal harus ada remote yang masih aktif. Oke, ini aktif. Oke, tit ya, aktif berarti. Syarat kedua harus ada remote yang akan ditambahkan. Oke, ini remote yang akan ditambahkan, arahkan ke hijau ya. Syarat ketiga harus ada minimal kabel, boleh dikasih japit, boleh ndak ada japitnya juga boleh. Sesudah begitu kita buka thread. Nah, kita cari soket merah, lubangnya 2, kabelnya 1 ya. Sekali lagi, soket merah, lubangnya 2, kabelnya 1. Nah, ini ada 2 soket merah. Teman Pak D kemarin ya toh, orang Bali salah, dia pakai ini. Dia pakai ini. Dia pakai ini, bukan yang ini. Yang betul kan soket lubangnya 2, kabelnya 1. Nah, ini kabelnya 1. Jangan keliru yang ini ya. Ini soket DLC. Soket DLC itu punya 4 kabel. 1 positif. Kalau positif aki ya, kalau sampai nambah remote kan begini. Positif aki ya. Positif aki jika dihubungkan sama positif ini ya, positif kabel ini, nasibnya nanti akan lanang ketemu lanang. Anggar Kang ya. Setrum lanang ketemu lanang berarti ora ono artine kan? Ora ono sahabate. Tapi ketika nanti ketemu yang hijau, yang masa sama dengan positif, sampean konsletkan negatif. Lah, tapi jika ini keliru masuk ya, keliru masuk ke bagian SCS atau bagian DLC, alamat seperti teman Pak D kemarin, langsung lampu milnya itu melotot terus, tidak mau mati, dan alamat KO. Iya, alamatnya ECM KO dan ganti ECM. Kejadiannya baru 3 hari yang lalu. Nah, Pak D ini ingat, makanya mumpung bikin konten. Saya sekarang minta tolong sampean. Sampean toh? Bentar. Sampean ya. Terus sampean. Caranya ngamera, sampean jangan lihat saya, tapi lihat layar kamera ini ya. Caranya ya difokuskan. Jangan lihat saya tapi lihat layar kamera biar fokus apa yang ingin dilihat oleh oleh pemirsa.
Oke, kita ulangi lagi. Kita mau nambah remote ya. Iya. Harus ada ini. Boleh kabel saja, boleh kabel catok juga boleh, malah bagus. Oke, nambah remote. Kita cari soket ya. Lubangnya 2, kabelnya 1. Ini boleh dicabut, boleh, tidak juga boleh. Nah, ini tidak mungkin keliru. Kalau keliru di sebelahnya yang tidak ada kabelnya, sama dengan Anda memasukkan sesuatu ke lubang yuyu. Ya. Buaya. Masukkan ke yang ada kabelnya. Masukkan ke yang ada kabelnya. Oke. Setelah sudah masuk, kita ke knop kunci. Nah, knop kunci. Ini kita tutup ya. Ya. Layak kita tutup dulu. Oke, ke knop kunci ya. Kita tekan. Nah, ini nyala ya. Ya. Menyala. Sama fokuskan ini ya, sama ini. Ini fokuskan ke sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba fokuskan, lihatkan. Kontak on. Berkedip ya. Itu tandanya bahwa ini sudah connect. Disusul ke depan ini lampu smart key 4 kali. Ini tandanya sudah connect. Kontak off ya. Kontak off. Jumpernya dicabut. Gitu. Ya. Kita coba. Nah, connect. Nah, padahal ini tadi ada satu proses yang lupa. Seharusnya ya, ketika knop itu tadi ditekan, ini dimatikan dulu, baru kontak on. Nah, ini tadi ada proses yang kelewatan. Tapi kita tes hasilnya dulu. Oke, jumpernya sudah kita cabut ya. Nah, kontak on, ini masih connect ya. Ini tutorial yang keliru, tapi Masih hasilnya benar, hasilnya masih bisa. Kita off kan? Oke, off ya. Kita ulangi. Oke. Sudah nih. Nyala ya. Kita off kan? Off. Gantian yang ini. On ya. Oke. Padahal ini tadi sedikit ada proses keliru ya. Seharusnya sudah jumper ya. Remote-nya itu di bawah dua-duanya. Begitu tekan knop lampu smart key itu nyala ya. Itu maka yang sudah connect itu harus dimatikan. Ya, biar tidak dumplo. Tapi ini nyatanya tadi tidak dimatikan pun ternyata mau ya. Biasanya kalau di Vario enggak mau, harus dimatikan dulu yang sudah connect baru kontak on, yang baru berkedip. Tapi ini tadi di PCX ternyata mau tanpa mematikan ini. Berarti pengalaman juga bagi saya. Ya, prosedurnya dimatikan dulu, baru ini baru matanya lihat ini kontak on. Ya, baru kontak off cabut sudah connect, dicoba connect, terus coba ini connect. Tapi ini tadi prosedurnya keliru, tapi hasilnya tetap benar. Ya, oke, gampang ya. Jadi pada dasarnya itu ya. Pada dasarnya itu tambah remote itu ya ada syaratnya. Mau nikah lagi pasti harus izin istri tua ya kan? Pasti harus izin istri tua. Istri tua itu bisa diwakili remote, juga diwakili barcode ya. Barcode itu yang gandulnya remote ini. Nah begitu. Jadi ini pun ini PCX 160 ya. Yang punya mau kita kasih Vario 125 K1ZU11 itu yang hitam. Isinya sebetulnya sama. PCX 160 sama Vario 125 itu sama isinya. Cuma tombolnya ini aja beda, putih sama hitam. Jadi tidak ada masalah. Isi sama, nyatanya hidup. Oke, paham ya? Oke, jadi satu lagi hal yang saya tekankan ya toh. Jangan pernah keliru. Pakailah yang soket ya, 2 kabel 1, lubangnya 2, kabelnya 1. Ini boleh sampean colok, boleh ikulah. Pokok intinya
positif ketemu positif ya. Ini ketemu soket ini ya. Lagi ya soket ini ya. Jangan sampai keliru yang ini. Ini DLC untuk data. Yang ini DLC untuk data ya. Yang untuk nambah remote yang ini. Di motor Honda model apapun yang keyless ya, itu modelnya seperti ini. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai bernasib apes seperti teman kita dari Bali kemarin ya. Pak D tidak screenshotkan karena juga kasihan ya, nasib lagi tidak bagus tapi diposting, kasihan. Oke, terima kasih, semoga yang sedikit ini menjadi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.